Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona menyaksikan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan doa malam ini terus Tuhan yang pimpin, Roh Kudus dominan menolong kami sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengikuti doa malam hari ini. Nah, doa malam ini berisi renungan singkat, pujian penyembahan dan juga melayani Tuhan dengan doa, dan ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan Anda, pertanyaan rohani yang kami ingin supaya kami menjawabnya, diinginkan supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, dan kami akan berusaha menjadikan tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati apa-apa yang terjadi atau hal-hal yang terjadi pada zaman ini. Sehingga kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan untuk pedoman dalam hidup kita supaya kita tidak jatuh ke dalam ketidaktaatan dan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang ada kita cermati dari sisi firman Tuhan. Seperti sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Belajar dari Kelalaian Kecelakaan Guci, saudara. Nah, mari kita baca lebih dulu firman Tuhan dalam Amsal pasal 1 ayat 32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah, perhatikan di sini firman Tuhan berkata, sebab orang yang
tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah, di sini ada kata kunci, yaitu kelalaian, saudara. Ini perenungan ini dipicu dengan saya mengingat hal-hal yang sedang viral hari ini. Jadi dalam minggu ini ada berita viral, yaitu peristiwa kecelakaan yang terjadi di objek wisata atau tempat wisata di Guci, daerah Tegal, Jawa Tengah. Di sana ada bis pariwisata yang minggu pagi tanggal 7 Mei tahun 2023 itu mau berangkat dari penginapan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, para penumpang sudah naik minggu pagi itu, dan dikisahkan sudah ada 37 orang yang naik, ceritanya seperti itu. Mesin bis dalam keadaan hidup dan ditinggal oleh sopir dan kernetnya. Jadi tidak ada kru bis yang menjaga bis tersebut, sementara mesin bis hidup. Dan kebetulan bis tersebut parkir di jalan menurun, saudara. Sehingga penumpang taunya tiba-tiba bis berjalan sendiri lalu masuk jurang. Nah, akibat dari kecelakaan tersebut, berita terakhir yang saya baca, 2 meninggal dunia dan setidaknya 26 orang luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Nah, saudara, kemudian menurut pengakuan sopir, pengemudi tersebut sedang bincang-bincang dengan panitia di sebelah belakang bis, seperti itu. Dan tiba-tiba bis berjalan sudah tidak nutut, ya, tidak terkendali lagi sampai masuk jurang. Nah, kalau mencermati peristiwa semacam ini, maka saya merenungkan setidaknya hal tersebut bisa disebut kelalaian, ya. Jadi walaupun sopir mengaku bahwa sudah memasang handrem dan juga bis sudah diganjal seperti itu, tapi itu pengakuan sopir dan membuktikannya agak sulit rasanya, ya. Ya, membuktikannya paling nanti saksi-saksi, tapi saksi-saksi juga kalau saksi kernet pasti membela sopirnya, seperti itu, dan agak sulitlah dibuktikan. Tapi yang jelas ini sebuah kelalaian. Parkir di jalan yang menurun itu mesti dijaga sangat hati-hati, seperti itu. Sehingga kalau mesin bis hidup lalu ditinggalkan, dan sekali lagi parkirnya menurun di jalan yang menurun, ya, saya tidak tahu seberapa derajat menurunnya, tapi terbukti toh akhirnya bis itu mengalami kecelakaan. Jadi tidak tahu bagaimana, tapi unsur kelalaian tetap ada di situ itu. Nah, jadi kalau sopir berpengalaman pasti akan sangat hati-hati, ekstra hati-hati menghadapi kerawanan yang demikian. Nah, kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Kalau menurut saya bisa. Sopirnya sudah berpengalaman tapi lupa. Ya, orang itu bisa lupa, saudara, ya. Lupa alias lalai. Begitu. Atau sopirnya memang belum berpengalaman. Jadi kalau belum berpengalaman, kalau saya lihat gambarnya sebetulnya orangnya sudah setengah tua. Jadi mestinya layaknya sudah berpengalaman membawa kendaraan besar seperti itu. Tapi kalau belum berpengalaman, ya bisa saja. Jadi tidak tahu, tidak paham, dan tidak mewaspadai peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi atas situasi dan kondisi seperti itu. Nah gitu, sehingga kewaspadaannya tidak seperti yang diharapkan, seperti itu, saudara, ya. Jadi itu kan segala sesuatu bisa terjadi. Kalau
mesin mobil hidup, parkir di jalanan menurun. Ini loh, coba saudara ya. Mesin mobil hidup, berada parkir di jalanan menurun. Wah, ini harus waspada, betul pengemudi seperti itu. Nah, sehingga ada kata kunci di sini, yaitu kelalaian. Kita melihat dari firman Tuhan tadi, firman Tuhan berkata bahwa orang yang tak berpengalaman dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah, ini firman Tuhan di kitab Amsal pasal 1 ayat 32 ini. Ini menggarisbawahi banget bahwa kelalaian itu sangat besar akibatnya, sangat fatal akibatnya. Dan tidak berpengalaman juga termasuk, bisa membunuh tidak berpengalaman itu, alias orang yang bodoh. Makanya kalau orang berhikmat sekarang ini dalam hal-hal tertentu, orang sampai menyewa orang yang berpengalaman untuk menolong sebuah pekerjaan tertentu, atau menjadi ahli atau penasehat seperti itu. Makanya ada penasihat hukum, penasihat pembukuan, dan sebagainya itu. Nah, lalu berbicara mengenai kelalaian. Kelalaian ini bisa karena ketidakmengertian, kayak tadi saya jelaskan, dan juga bisa karena menganggap remeh, atau bisa karena lupa, saudara. Tapi itu unsur-unsur kelalaian, dan itu orang yang berhikmat, terutama orang beriman, harus memperhatikan hal ini. Karena firman Tuhan berkata demikian. Jadi kelalaian itu membinasakan. Dan kadang-kadang kelalaian itu menyangkut hal-hal yang sangat sepele. Katakanlah seperti handrem ya, handrem atau handrem itu kan hal yang sepele. Tapi kalau sampai lupa memasang, atau mungkin memasangnya kurang benar, sudah dipasang tapi memasangnya kurang pas ya, atau masih setengah-setengah gitu, bisa kan? Nah, kemudian lepas seperti itu, dan terbukti ini parkir dengan mesin hidup di sebuah jalan menurun, terbukti kecelakaan yang menyebabkan akibat yang mengerikan. Nah, oleh karena itu, hal ini memberikan pelajaran buat kita. Kita dapat belajar darinya, saudara, supaya kita jangan sampai lalai dalam segala sesuatu. Kita semuanya harus tetap waspada dan kenceng, istilahnya. Kenceng itu ya selalu waspada ya. Tidak lalai itu. Karena firman Tuhan mengajarkan demikian. Maka hari ini kita belajar nilai yang dapat saya ketengahkan dari Amsal pasal 1 ayat 32. Nilainya saya ketengahkan demikian. Firman Tuhan menyatakan kelalaian itu membinasakan. Itu membentuk prinsip bagi orang-orang beriman untuk tidak pernah lalai. Jadi kita bertekad supaya dalam hidup kita, dalam segala sesuatu, tidak pernah lalai, saudara. Nanti ada banyak bagian firman Tuhan yang menyatakan ada keteladanan Daniel yang dalam hidupnya tidak pernah lalai dan tidak bisa diserang orang. Dia dimasukkan di gua singa karena direkayasa, difitnah. Tapi dicari kesalahannya tidak ketemu. Karena apa? Dikatakan tidak pernah lalai. Lalu di perjanjian baru, perjanjian lama, bahkan dikatakan orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai itu terkutuk. Lah, jadi kelalaian itu memang harus dihindari. Nah, hari ini kita merenungkan satu kata kunci, kelalaian, supaya kita dapat mengatasi kelalaian. Jadi, saya ulangi, firman Tuhan menyatakan kelalaian itu membinasakan. Itu membentuk prinsip bagi orang beriman untuk tidak pernah lalai. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, kita melayani Tuhan dengan doa. Dan dalam doa malam ini memang saya usahakan lebih singkat. Sekarang kita langsung berdoa saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah
namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, dan berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadirat-Mu serta petunjuk-Mu senantiasa. Jauhkanlah kami dari perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami tidak intinya memberitahukan bahwa doa malam berisi renungan singkat ini diadakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau saudara yang ingin mengikuti perenungan yang merupakan menjawab pertanyaan dan sebagainya itu, silahkan live streamingnya pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Juga ada doa pagi jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Kalau yang doa pagi temanya berbeda, lebih rinci dan lebih lama, saudara ya. Puji Tuhan, banyak yang setia mengikuti doa pagi. Sudah dinanti-nanti banyak orang setiap jam 5 merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.